Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adiman. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulina nabiyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatus syukri alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Luasnya nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tak terhingga, pasti kita tak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu mari kita senantiasa memuji Allah, kita berzikir, kita lafazkan kalimat thayyibah, kalimat yang ringan diucapkan namun sangat berat dalam timbangan, bahkan akan menghantarkan diri kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dengan langkah hati ikhlas, waktu yang kita luangkan untuk talabul ilmi di Masjid Al-Hidayah yang kita cintai ini, semoga Allah senantiasa memberkahi kita, dikabulkan doa dan permohonan kita. Amin Allahumma amin. Mari luruskan niat, karena Allah kita bertemu, karena bersaudara takkan berpisah. Kita hadir di majelis ilmu, semoga Allah turunkan barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, saudaraku pecinta ilmu perindu surga, hari ini kita menyelesaikan tema yang sudah kita awali di kesempatan 2 bulan yang lalu, yaitu selalu ada harapan, masih ada asa. Kita sudah mengkaji ada 7 poin, sisanya kita selesaikan hari ini. Baik, selayang pandang saja, kita mesti punya keyakinan masih ada harapan memperbaiki kehidupan kita. Artinya orang beriman tidak akan putus asa, selalu ada asa. Ya, jangan kupas buah manggis, belah kulitnya, ambil isinya. Orang muslim tidak boleh pesimis, apalagi sampai putus asa. Ingin cepat, jalanlah bersamaku. Ya, salah satu akhlak tercela adalah putus asa. Kita berlepas diri. Ya, putus asa bukan sifat orang beriman, tapi sifatnya orang kafir. Bahkan Allah berikan surat cintanya untuk senantiasa punya harapan, ya. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. 7 poin yang sudah kita kaji adalah kunci pertama, bersyukur atas segala nikmat. Nikmat Allah itu amat banyak, tak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, karena kita pasti takkan mampu untuk menghitungnya. Yang kedua, yaitu istighfar dan bertaubat. Maka hidup kita akan dirubah, berkah akan Allah turunkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, beriman dan bertakwa. Orang beriman dan bertakwa itu Allah anugerahkan banyak sekali kebaikan. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bahkan berkahnya di dunia bukan untuk diri sendiri, tapi penduduk negeri pun akan Allah berkahi dengan diturunkannya hujan, sumber-sumber mata air, berkah dari langit dan bumi. Masya Allah. Kemudian yang keempat, beribadah sepenuhnya kepada Allah, yaitu sungguh-sungguh berdoa, maka Allah akan memberikan jawaban dari doa-doa yang kita mohonkan. Dengan catatan kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban kepada Allah telah kita tunaikan. Yang kelima, berbakti kepada orang tua.
pintu berkah harapan yang besar adalah asbab ketika kita bisa meraih ridhonya orang tua. Ridhollah bi ridho walidaini wa suhtullah bi suhti walidaini. Ini yang kelima. Yang keenam, merajut silaturahim. Kalau silaturahmi kita bagus, maka kita pasti punya harapan yang besar. Maka sambung terus silaturahmi di antara kita. Kita terinspirasi saat kita hadir di majelis ilmu Al-Hidayah Lipo Karawaci ini. Bayangkan dari berbagai tempat ikhlas untuk merajut membangun silaturahmi. Ini luar biasa, Masya Allah. Pagi hari ini saya lihat 300 orang ya. Amin. Allahumma amin. Luar biasa. Memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada sepotong roti. Mari kita saling berbagi, jangan sampai saling membenci. Tahu tuh keluar begitu aja. Ya, tambah satu lagi ya. Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa saling bertikai, tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Yang ketujuh, kita sampai poin ini, yaitu berinfak di jalan Allah. Berkah akan kita dapatkan, pahala berlipat ganda. Apalagi kalau kita ngomongin infak sedekah di bulan yang akan datang. Hari ini kita sudah di tanggal 11 Sya'ban. Tentu nanti ada kajian khusus target Ramadan. Tapi boleh kita singgung sedikit karena hubungan dengan tema kita ini. Ada hubungannya. Di penghujung akan kita sambungkan. Saudaraku sekalian, pecinta ilmu perindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nomor yang ke-8 sebagai kunci pembuka keberkahan, kita akan punya harapan yang besar lewat memberi nafkah kepada penuntut ilmu syar'i. Begitu pentingnya menuntut ilmu syar'i sehingga dalam kondisi genting sekalipun, dalam keadaan berat sekalipun, tidak boleh semua terjun ke medan pertempuran. Dibaca artinya Pak Haji. Quran surat At-Taubah surat 9 122. Pentingnya kita senantiasa menyiapkan generasi penerus, pencerah dengan mereka menuntut ilmu syar'i. Surat 9 ayat di nomor 122. Surat 9 ayat di nomor 122. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri. Coba peluang berkah terbuka luas, luar biasa ketika kita membiayai penuntut ilmu syar'i. Kita jadikan generasi Rabbani menjadi pencerah, bukan saja mengalirkan pahala untuk kita sebagai orang yang membiayainya, tapi juga untuk negeri dan bangsanya. Makanya saya sering menyampaikan berulang-ulang, milikilah anak asuh yang kita santuni. Apalagi kita tidak lagi membiayai anak sendiri, karena anak sudah tumbuh dewasa, mandiri, punya kemampuan. Milikilah kesempatan emas itu, cermati di sekitar kita. Dan hari ini kita banyak menyaksikan satu kondisi atau keadaan diperlukan uluran tangan agar banyak dicetak generasi Rabbani, mereka bisa menjadi penerus
pendakwah, pejuang yang sesungguhnya. Kenapa? Memberantas kebodohan. Jadi ketika seseorang kita biayai agar dia menjadi penuntut ilmu syar'i di kemudian hari, menjadi anak yang soleh, amalan dia, pahalanya pun mengalir kepada kita karena sebab kita berkontribusi untuk menjadikannya dia sebagai generasi rabbani. Jadi tidak salah ya, kalau punya anak itu jangan banyak-banyak, cukup 2-3 gelas saja. Ya, nggak usah banyak-banyak. 2-3 gelas saja. Iya, 2 anak kandung Ustaz, 3 anak kandungnya, 10 anak asuh yang disantuni. Tanya Pak Kiai itu, banyak tuh anak asuhnya itu, di mana itu, Masya Allah. Tapi ibu tetap 1 ya. Anak boleh banyak, ibu tetap 1. Masya Allah. Baik, ini ringkasnya yang ke-8. Yang ke-9, menolong orang-orang yang lemah. Nah ini dia, orang lemah tuh di mana? Banyak. Apalagi kalau dia masih kerabat kita. Berbuat baik itu skala prioritas, yaitu kerabat kita. Ayat ini perlu dibaca. Quran surat 4. Supaya kita paham ini, jangan orang yang dekat dengan kita masih ada hubungan darah kita abaikan. Surat 4 ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan ila akhiril ayat. Surat 4 ayat 36. Dan sembahlah Tuhan, dan janganlah kamu mempersekutukan dengan suatu apapun, dan buat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba saya yang kami yakin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, Masya Allah. Mereka orang lemah tapi masih ada hubungan kekerabatan. Itu skala prioritas. Begitu juga nanti ketika kita membagi zakat. Begitu kita bagi zakat di bulan Ramadan, lihat dulu kerabat kita. Itu skala prioritas. Tahun ini jumlah zakatnya 25 juta rupiah yang dikeluarkan. Karena di tabungannya ada 1 M. Amin. Allahumma amin. 20 juta untuk kerabat yang tidak mampu. 5 juta untuk orang di sekitar kita. Karena ternyata berkah Allah berikan itu asbab orang-orang lemah di sekitar kita. Sebagaimana hadis Bukhari. Hal tunsoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Tahukah kalian atau bukankah engkau ditolong dan diberi rizki lantaran orang-orang yang lemah di antara kalian? Ini orang-orang di sekitar kita banyak. Masya Allah. Sudah waktunya kita mulai menghitung ini. Karena Ramadan sudah dekat. Memang ada persiapan khusus, yaitu disebut persiapan finansial. Kita tidak kaitkan lagi dengan keutamaan infak karena sudah kita kaji ya. Tapi intinya itulah berkah yang akan terbuka ketika kita menolong orang-orang yang lemah di sekitar kita. Saya ringkas nomor yang 10. Yang ke-10 yaitu bersahabat dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh. Itu banyak berkahnya. Ada harapan besar, pertolongan, kemudahan dan terkabulnya doanya orang-orang yang soleh. Maka milikilah sebanyak-banyaknya orang-orang yang benar sebagai teman kita, orang-orang soleh, orang-orang dekat. Sampai Nabi mengatakan, almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung
agama teman dekatnya. Siapa sahibnya, siapa kawan akrabnya, dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Orang-orang baik harus kita jadikan sebagai teman akrab. Ustadz, kalau gitu pergaulan kita bagaimana? Apakah kita menafikan orang-orang yang dalam tanda kutip belum baik atau belum benar? Ruang kita mendakwahinya, mendoakan kebaikan untuknya. Sebab nggak ada ruginya. Salah satu cara membahagiakan orang adalah dengan cara mendoakan dia. Itu salah satu cara diantaranya. Kalau dia belum mendapat hidayah, kita doakan agar Allah berikan hidayah kepadanya. Selagi masih hidup, ini kesempatan emas. Ayatnya mana Ustaz? Perintah Allah agar kita bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh. Quran surat At-Taubah surat 9 ayatnya 119 yang sudah saya tampilkan di layar. A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Orang yang benar adalah ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Dan itu menjadi inspirasi bagi kehidupan kita. Maka kita tidak boleh salah memilih teman akrab. Teman bergaul, teman bisnis beda dengan teman akrab. Sebab ada penyesalan di akhirat nanti ketika di dunia salah pilih teman. Apa penyesalannya? Digambarkan di Al-Quran. Saat dia dimasukkan ke dalam neraka, dia berkata, ya wailata laitani lam atahid fulanan khalila. Sungguh celaka aku, mengapa dahulu di dunia aku jadikan dia sebagai kawan akrabku. Kawan akrab itu susah ditolak karena sudah dekat. Apa yang dia bilang kita ikuti, kawan akrab. Tapi kalau salah pilih kawan akrabnya kan bahaya. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi berteman dengan orang-orang saleh itu harus. Ada sebuah doa disebutkan di Al-Quran, semoga kita jadi orang-orang yang soleh. Pak Haji dibuka Quran surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26. Ini doanya Nabi Ibrahim. Surat yang ke-26 ayatnya di nomor 83-84. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin waja'al li lisana sirkin fil akhirin. Ya. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Ini dia. Siapa itu? Orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh itu sahib kita. Di mana kita temukan mereka? Di majelis ilmu. Salah satu majelis ilmunya Al-Hidayah Lipu Karawaci. Masya Allah. Semoga Allah kabulkan doa kita ya. Dijadikan kita ahli ilmu dan termasuk orang-orang yang soleh, akhlaknya mulia. Masya Allah. Yang digambarkan kalau kita berteman dengan orang-orang baik itu seperti berdekat-dekatan dengan penjual minyak wangi. Kalau kita punya teman penjual minyak wangi, kan 3 hal kita dapatkan. 1, boleh jadi kita dikasih hadiah karena kita sohibnya. Sohib. Yang kedua, kalau kita ingin beli produknya,
Dia tidak akan menipu kita. Dikasihlah parfum yang original, diskonnya khusus pula 70%. Minimal 50%. Kalaupun kita tidak bisa beli karena kondisi dan keadaan, kita dapat testernya. Coba dulu wanginya, Masya Allah. Maka orang akan bertanya, siapa sih sohibnya? Oh, sohibnya Pak Haji Tri, sohibnya Pak Kiai Mahfud, sohibnya Buya Asri, sohibnya sebut saja. Oh benar. Siapa sih sohibnya? Ustadz Tisna. Oh iya. Jadi pengaruh teman itu luar biasa. Yang paling memilukan, paling menakutkan saat kita dengan ahli maksiat dekat dengan dia, musibah ditimpakan, itu yang menakutkan. Nanti dikumpulkan satu penggorengan dengan dia. Na'udzubillah min dzalik. Tapi bukan untuk menafikan, merendahkan orang, bukan. Tapi hidup ini adalah pilihan. Pilihlah sebanyak-banyaknya teman-teman yang insya Allah kita akan mendapatkan pencerahan. Kita akan senantiasa diingatkan. Bergaul dengan ahli maksiat yang digambarkan seperti kita dekat dengan peniup tungku api pandai besi. Ketika kita dekat dengan dia, saat dia memanaskan besi tersebut, percikan apinya bisa mengenai pakaian kita. Kalau tidak berlubang, paling tidak terkena asapnya. Asapnya bau. Siapa sih sohibnya? Dia. Oh pantes, gitu kan. Bukan untuk mencela atau merendahkan orang lain, tapi sekali lagi hidup ini adalah pilihan kita memilih orang-orang yang baik dalam persahabatan kita. Maka bersahabatlah karena Allah, jangan karena ada udang di balik. Ya karena Allah. Komunikasi selalu terjaga. Cakep dong. Komunikasi selalu terjaga. Walau hanya sekedar WA. Bersahabatlah lillahi ta'ala. Insya Allah bahagia sampai di surga. Syair riwayat Anwar Zuhri. Itu bukan hadis ya Bu ya, cuman syair saja. Masya Allah, hari ini saya melihat wajah-wajah orang soleh di sini. Amin. Semoga kita kelas di surganya sama-sama ya. Amin. Allahumma amin. Surga kelas dunia, majelis ilmu, ini taman surga. Nanti momentum Ramadan surga lagi itu saat kita takjil buka bersama i'tikaf, Masya Allah luas. Maka sekali lagi milikilah teman-teman yang soleh. Coba lihat ayat ini agar kita berhati-hati. Quran surat 25 Haji, Quran surat 25 Al-Furqan ayat 28. Ngeri kalau kita salah memiliki teman. Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat di nomor 28. Celaka. Kiranya dulu aku tidak menjadikan simpulan untuk masyarakat. Itu ayatnya perhatian buat kita semua. Insya Allah kita pandai memilih teman. Insya Allah. Amin. Allahumma. Saya ringkas karena hari ini ada sesuatu dari DKM informasi. Yang ke-11, berhijrah di jalan Allah. Terbuka keberkahan, pintu kebaikan. Sehingga Allah berfirman di Al-Quran pada surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 100, wa may yuhajir fi sabilillah yajidil ardi muragaman katsiran wasa'ah. Terjemahan lengkapnya,
barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh Allah telah tetapkan pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ustadz, hijrah kemana? Sudah enak di Karawaci, sudah enak di Lipo, sudah enak di Islamik. Hijrah kemana Ustadz? Hijrah yang sesungguhnya adalah hijrah maknawi. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Itulah orang yang sesungguhnya berhijrah. Jadi urusan tempat dimanapun kita berada sesungguhnya tidak menjadi persoalan, asal filter iman kita kuat, bisa menebar kebaikan dimanapun kita berada. Hijrah itu sebuah keniscayaan. Oleh karena itu kita harus yakin dengan anugerah Allah. Tinggalkan hal-hal yang meragukan. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan bisnis abu-abu. Kalau tidak yakin, tinggalkan bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, ini penting. Jadi jangan ragu, bumi Allah ini luas. Jangan sampai putus asa. Ustadz sudah berkali-kali usaha tapi hasilnya nggak sesuai dengan harapan. Sukses itu perlu perjuangan. Maka kegagalan adalah sukses yang tertunda. Harus kita tumbuhkan semangat lagi. Mungkin sikap tawakalnya kurang. Padahal ketika kita sudah menyempurnakan ikhtiar, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkan. Bahwa tawakal Allah bahwa hasbuh, Allah cukupkan. Dalam ungkapan seorang Umar bin Khattab, beliau menyampaikan, lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuli la ruziktum kama yuzakku tayr taghdu khimasan wa taruhu bitonan. Kalau engkau betul-betul bertawakal, niscaya Allah akan mencukupkan dirimu sebagaimana burung yang pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan perutnya kosong, pulang sore hari perutnya sudah kenyang terisi. Mungkin kurang tawakal kepada Allah. Padahal kalau kita bertawakal, setelah menyempurnakan ikhtiar, Allah pasti mencintai kita. Maka ada satu ayat yang lengkap dikaitkan dengan pesan penting ini. Agak panjang ayatnya, tapi perlu kita renungkan. Quran surat 3 Ali Imran ayat di nomor 159. Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Lanjut. Surat 3 Ali Imran 159. Kalau sudah kita sempurnakan ikhtiar, tawakal kepada Allah. Surat 3 Ali Imran 159. Dan jangan sekali-kali kamu mengira. Surat 3 Ali Imran 159. Fabima rahmati minallah lintalahum. Dan berkat rahmat Allah seterusnya. Ya. Surat 3 159 Ali Imran. Dan jangan sekali-kali kamu mengira. Bukan 159. Dan berkat rahmat Allah ila akhirih. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad
Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ya. Ini terbukti ya, kita hijrah. Coba ingat-ingat Pak perjalanan hidup kita hingga hari ini. Dulu merantau ke Jakarta, sampai di sini ngontrak. Sekarang punya kontrakan. Dulu ngekos, sekarang punya kos-kosan. Dulu ngebis, sekarang punya Masya Allah. Iya betul. Spontanitas. Dulu naik pesawat, sekarang punya pesawat telepon paling tidak. Itu cara Allah. Karena kita hijrah, yakin ya kan? Masya Allah. Bumi Allah ini luas. Bahkan diberikan janji kalau niat kita baik dalam perjalanan hijrah kita, ternyata ajal menjemput. Niat yang baik, dia termasuk telah berjihad fisabilillah. Maka para suami terus perjuangkan ya untuk memberi nafkah yang halal kepada keluarga. Ini yakin jihad itu. Alhamdulillah Ustadz, dengan keyakinan luasnya rahmat Allah, maka diberikan banyak sekali keberkahan. Amin. Allahumma amin. Saya tidak lanjutkan risalah hijrah ya, karena ada bab tersendiri. Hadisnya innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung niatnya. Dengan niat itu diganjar pahalanya. Maka niat kita harus lurus karena Allah. Nomor yang ke-12. Bersabar menerima ketentuan Allah, maka terbukalah harapan yang luas. Sabar dalam penerapannya ada 3. Pertama, sabar dalam taat. Gimana Ustadz agar kita senantiasa sabar dalam taat? Bagaimana caranya? Caranya, ingat tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup kita memang beribadah kepada Allah agar kelak kita mendapatkan reward yang sempurna menjadi ahli surga. Quran itu ada di surat, nggak asing lagi, Ad-Dariyat surat yang ke-51 ayat di nomor 56. Jadi yang pertama agar kita sabar dalam taat, khususnya beribadah, ingat tujuan hidup kita. Nggak kemana kita pergi, kepada Allah kita pasti akan kembali. Makanya sukses yang sebenarnya itu kalau sudah pasti masuk surga, dibebaskan dari neraka. Ayat ini perlu kita renungkan supaya kita ingat tujuan hidup kita. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti merasakan datangnya kematian, maka disempurnakanlah balasannya di hari kiamat nanti. Ketika dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang sesungguhnya. Dunia hanyalah tipu daya yang melalaikan. Quran surat Ali Imran surat 3 ayat berapa Bu? 185. Ingat, sukses abadi itu kalau kita sudah masuk surga. Tujuan hidup kita untuk ibadah, maka kita akan sabar dalam beribadah. Yang kedua,
agar kita sabar dalam taat, bagaimana caranya? Berlatih sabar. Ibadah kita belum cukup bekalnya, teruslah bersemangat. Kalau kita sudah merasa cukup, kita akan malas. Padahal amalan kita yang wajib itu kalau dihitung-hitung tidak sebanyak amalan sunnah. Maka caranya kita dongkrak dengan bersemangat menunaikan amalan-amalan sunnah. Sholat fardu kita cuma 17 rakaat, tapi sholat sunnahnya, kalau ingin kita hitung idealnya 33 rakaat dalam sehari. Berarti total sholat kita 50 rakaat. Coba kita hitung ya. Karena ini kita sudah mau masuk Ramadan, bulan Sya'ban ini kita mesti latihan banyak mengamalkan sunnah. Sholat sunnah khususnya. Tahajud, witir 11. Rawatib, qobliyah, ba'diyah 12. Duha 12. Serius? Luar biasa. Memang benar. Ya serius. 12 rakaat kalau malamnya ketiduran tidak tahajud. Itu diantara caranya. Tapi kalau istiqomah luar biasa. Itu sudah berapa itu? Bikinlah yang normatif, salat duhanya 8 saja sudah hebat gitu. Tahajud witir 11. Qobliyah ba'diyah 12. 23. Duhanya 8. Oh, lebih. Belum lagi syukril wudu, malamnya galau untuk mengambil sebuah keputusan, sholat istikharah, merasa banyak dosa, sholat sunat taubat. Masya Allah. Ya, itu baru ngomongin sholat, belum lagi amalan-amalan yang lain. Nah, puasa sunnah juga begitu. Sekarang sudah di bulan Sya'ban, harus. Hari ini kita tidak puasa karena konon hari ini ada nasi kebuli. Di mana nasi kebulinya? Taib ya. Itu baru. Jadi jangan sampai masuk Ramadan kok nggak sempat puasa sunnah. Bahkan Nabi mencontohkan banyak puasa di bulan Sya'ban seolah-olah hampir sebulan penuh, seolah-olah. Jadi kita boleh tuh mulai besok, Ustadz saya mau puasa Daud, mulai besok selama bulan Sya'ban, boleh. Mafi muskilah, nggak masalah. Sehari puasa, sehari tidak. Saya mau puasa mulai besok sampai hari Senin terakhir. Karena Rabu tanggal 22 insya Allah kita sholat tarawih. Itu menurut kalender Kemenak. Tapi tunggu sidang isbat saja, nggak usah bertikai. Apalagi sibuk bertanya kapan nanti lebaran. Puasa dulu baru lebaran. Tapi yang mau ke Tanah Abang besok boleh, supaya lebarannya sudah siap. Jadi Ramadan tidak lagi berdesak-desakan ke mall gitu ya. Berdesak-desakannya kemana? Ke masjid gitu. Alhamdulillah. Ya, itu diantaranya. Yang kedua, yang ketiga, agar kita sabar dalam taat, caranya adalah melihat ibroh orang-orang terdahulu. Dari mana kita lihatnya? Pasti kita baca sirah Nabawi, kita baca sirah sahabat, orang-orang soleh terdahulu, sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama salaf, dan orang-orang soleh di sekitar kita. Itu menginspirasi kita untuk kita sabar dalam taat. Yang kedua, bagaimana sabar menjauhi maksiat? Nomor 1, tumbuhkan rasa malu kepada Allah. Tumbuhkan rasa malu kepada Allah untuk bermaksiat. Kalau sudah kita merasa diawasi oleh Allah, kita punya rasa malu, kita tidak akan bermaksiat. Kemanapun melangkah, merasa diawasi Allah. Jangankan malu kepada Allah, malu kepada manusia saja kita tidak jadi bermaksiat. Malu ketahuan buya. Itu misal ya.
Apalagi rasa malunya kepada Allah. Maka dikatakan al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Maka yang tidak punya malu kurang iman. Begitu kira-kira. Masya Allah. Kemudian yang kedua, agar kita sabar menjauhi maksiat, ingat dampak buruknya ketika kita bermaksiat. Bukan hanya diri pribadi, tapi juga membawa nama baik keluarga. Siapa sih dia? Wah, kebawa keluarganya. Tapi kalau kebaikan kita lakukan, siapa sih dia? Oh, pantas satu keluarga itu baik gitu kan. Ya. Masya Allah. Oh. Siapa sih anaknya siapa sih? Oh, Buya Mahyudin. Alhamdulillah. Anaknya soleh, apalagi bapaknya. Masya Allah. Ibunya solehah. Amin. Perhatikan ayat ini ya. Dampak buruk ketika kita bermaksiat mengerikan. Quran surat 8 Al-Anfal ayat di nomor 25. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Surat 8 Al-Anfal ayat di nomor 25. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja yang terakan. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras saja. Jadi kalau kita bermaksiat, yang rugi siapa, Pak? Bukan cuma kita, lingkungan kita, negeri kita. Nah itu kan dampak buruk dari sebuah perbuatan maksiat. Ingat, yang rugi bukan cuma kita sendiri. Yang paling menakutkan sedang maksiat nyawanya dicabut. Nah itu yang paling mengerikan itu. Hati-hati ya, fitnah zaman ini berat. Sedang bermaksiat nyawanya dicabut. Naudzubillah min dzalik. Itulah kiat agar kita bisa menjauhi maksiat. Kemudian yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Bagaimana caranya? Bersyukurlah Allah berikan kita nikmat yang sangat banyak. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, lihat ke bawah, kita akan bersabar menghadapi musibah apapun. Karena ternyata yang kita alami tidak seberat yang dialami orang lain. Hadis Tirmidzi, Nabi mengatakan, "Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Tolong ini Bu ya. Hormati Bu. Oh maaf. Perhatikan. Ya, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kehidupan orang-orang yang ada di bawahmu. Jangan sibuk engkau melihat kehidupan orang-orang yang ada di atasmu, karena itulah yang paling tepat untuk dirimu. Jika engkau tidak melakukan itu, maka engkau akan meremehkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirimu. Lihat ke bawah, beban kita lebih berat atau lebih ringan? Lebih ringan. Lihat ke atas, kesolehan seseorang, ketakwaan seseorang, keikhlasan seseorang, kesabaran seseorang, boleh nian. Tapi kalau penderitaan musibah, lihat ke bawah. Kita bukan orang paling susah, ya, Masya Allah. Nah ini yang paling penting. Kemudian bagaimana lagi sabar menghadapi musibah? Ingat ganjaran bagi orang yang bersabar atas musibah yang ditimpakan kepadanya. Apa ganjarannya? Kita buka ayatnya. Wah, luar biasa. Ayatnya itu surga. Tapi sebelum kita baca, kita ikuti dulu ya 153 supaya sabar ya. Quran surat 2 153. Disuruh ngapain kita? Wasta'inu bisabri
wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi kita minta tolong dengan apa? Sabar dan sholat. Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, puncaknya di mana? Puncaknya 39-10. Quran surat Az-Zumar ayat 10 ini dia. Ketika tetap bersabar, dapat pahala tanpa batas. Ujungnya apa? Surga. Surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Terjemahan lengkapnya boleh dibaca. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Kira-kira kita sudah termasuk orang-orang yang sabar belum, Bapak Ibu? Sudah sabar belum kita kira-kira? Tapi, Bu, sudah sabar belum? Bu, bisa. Sabar luas tanpa batas. Masya Allah. Serius. Jadi soal istri aja. Iya. Bagaimana cara sabar sama istri gitu? Doakan, itu caranya. Iya kan? Berikan yang terbaik yang dia butuhkan semampu kita. Sentuh hatinya, ya kan? Masya Allah. Yuk kita buka satu ayat lagi ya. Karena sabar itu bukan cuman sekedar reward biasa, tapi sampai ke surga karena kesabaran. 13, 23, 24. Quran surat 13 ayat 23, 24. A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fan ni'ma 'uqbad dar. Yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama orang yang sangat dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucap, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat sudah itu. Masya Allah. Bapak Ibu, gimana setelah dibaca ayat ini? Hati tersentuhkah? Iya. Karena pengen apa, Bu? Pengen sehidup sesurga. Jempol. Bu, masih ingat syairnya enggak? Masih ingat syairnya enggak? Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga. Syair riwayat begitu. Jadi sabar kunci surga itu. Ya enggak? Hari-hari yang kita lalui ini kan penuh perjuangan, pengorbanan. Fisik tidak selalu prima, ya kan? Tapi karena sabar itu menjadi penghapus dosa, kita tidak berkeluh kesah. Ini saya lihat di sini banyak wajah-wajah asam urat nih. Duduknya mulai gelisah gitu ya. Tapi nikmat di majelis ilmu kan? Kenapa? Dibersihkan dosanya. Keluar dari masjid yang mulia ini, dosa diampuni Allah. Amin. Kan? Masya Allah. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarahu biha min khotoyahu.
Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan yang dia rasakan, gangguan, gundah hati, sakit. Bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Bu, pilih mana bu? Sakit dosa diampuni, sehat dosa bertambah. Sakit aja. Jawabannya pilih. Pilih mana? Sehat dosa bertambah, sakit dosa diampuni. Masya Allah. Ini jamaah kita ini cerdas semua ini ya. Siapa sih gurunya? Gurunya banyak ya, alhamdulillah, masya Allah. Maksud saya begini, kita ini nggak selamanya sehat, betul nggak? Kalau sedang sakit ingat, berarti Allah cinta kepada kita. Musibah yang menimpa kita penghapus dosa itu. Jadi nggak usah berkeluh kesah, ya, terima. Itu sebagai cara Allah mencintai kita. May yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dirinya, maka Allah pasti mencobanya. Yang ujian kita alami hari ini tidak seberat orang-orang terdahulu. Betul atau betul? Lebih ringan ujian yang kita alami hari ini. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatana alladziina min qablihim. Orang dulu lebih berat ujiannya. Maka semoga kita senantiasa dianugerahi Allah kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Sabar sepanjang hayat, karena sabar itu luas tanpa batas. Saya tutup nomor yang terakhir hari ini sebagai renungan kita, nomor yang ke-13. Iya, ini berkah mengiringi haji dengan umroh. Ustadz, nunggu antrian sekian lama belum dapat, ada rezeki, sudah ambil porsi umroh, tafadhol. Tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfi'anil faqra wadh-dhunub kama yanfil kiru khabathal hadid. Lanjutkanlah haji dengan umroh. Silahkan, yang mana? Karena sesungguhnya keduanya dapat menghilangkan kemiskinan dan dosa sebagaimana api dapat menghilangkan kotoran besi. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan An-Nasa'i. Ya, bagaimana Ustadz hubungannya dengan Ramadan? Saya mendoakan Bapak Ibu sekalian diberikan Allah keberkahan rizki, ya, dicukupkan sehingga suatu saat bisa umroh, apalagi umroh di bulan Ramadan. Ada jamaah kita yang akan umroh Ramadan tahun ini. Kasih kabar ya, berangkatnya kapan gitu. Siapa tahu jumpa saya di sana nanti. Nah, saya awal Ramadan saja. Awal Ramadan, insya Allah berangkat tanggal 22 Maret, insya Allah. Saya doakan Bapak Ibu sekalian diberikan Allah banyak kebaikan, kemudahan ya. Karena doa untuk saudaranya sesungguhnya untuk diri sendiri. Ambil 9 hari pertama, pulang, Syawal tanggal 3 berangkat lagi, bawa jamaah tanggal 3 Syawal, insya Allah. Taib, hadis ini perlu kita renungkan menjadi penyemangat kita. Memang hadis ini sahih. Rasulullah SAW bersabda, fa idza kana Ramadan tamiri fihi fa inna umratan fi ramadana hajatun. Jika Ramadan tiba, berumrohlah saat itu, karena umroh Ramadan senilai dengan haji. Ya, senilai dengan haji. Lama nunggu antrian haji, ada rezeki umroh. Ya, di bulan Ramadan. Ya, kapanpun lah. Amin. Allahumma amin. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Lafaz Muslim disebutkan fa inna umratun fihi ta'dilu hajatan.
umrah pada bulan Ramadan senilai dengan haji. Maknanya sama. Hadis riwayat Muslim. Dan lafaz Bukhari, fa inna umratun fi Ramadan taqdi hajatan ma'i. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari. Ustaz, belum tercukupi berdoa mohon kepada Allah. Tapi setiap Sabtu dan Ahad kita hadir di majelis ilmu Al-Hidayah ini, kita dapat pahala senilai haji dan umroh kan? Selesai taklim, salat Isra 2 rakaat, nilainya seperti haji dan umroh. Salat Isra 2 rakaat. Ya, nah, tentu jangan berkata begini, Ustadz kalau gitu nggak usah haji. Tidak demikian, karena haji diwajibkan bagi orang yang mampu. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bersabar yang sudah ambil porsi, tunggu antriannya. Kapan Ustadz? Bersabar. Ingat niat sudah dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada jamaah yang sudah ambil porsi belum sampai berangkat haji, maut sudah menjemputnya. Maka Allah akan mencatat itu sebagai haji untuk dirinya, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, pecinta ilmu perindu surga, ini amalan yang sangat penting juga di bulan Ramadan ya. Nah, ada pesan yang sangat menarik bagi kita semua, yaitu dikaitkan dengan haji mabrur ya. Insya Allah hajinya mabrur, amin, Allahumma amin. Tapi yang tidak kalah penting menjaga kemabrurannya. Nah, itu dia. Jadi kalau sudah punya songkok haji, amin, amin, Allahumma. Masya Allah. Tapi bukan songkoknya, predikat haji, jaga kemabrurannya. Makin tawadu ya, makin santun, makin dermawan, gitu kan? Masya Allah. Lihat orang dia baru pulang umroh nih ya, wajahnya cerah, senyumnya merekah, malamnya indah, paginya cerah. Yuk kita tutup dengan pesan ini. Haji mabrur adalah haji yang di dalamnya terkumpul amalan kebaikan dan menjauhi setiap dosa. Jadi idealnya yang sudah berhaji, berumroh tentu pribadinya lebih baik ya. Doa yang paling bagus hendaknya diucapkan bagi orang yang berhaji bagi dirinya sendiri dan dari orang lain untuknya saat Idul Adha 10 Zulhijjah untuk saling mendoakan. Doa ini jangan lupa nih. Allahumma ja'al hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dzamban maghfura. Semoga Allah menganugerahkan haji yang mabrur, usaha yang disyukuri dan dosa yang diampuni. Inilah doa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Bahkan disebutkan di riwayatnya secara marfu sampai pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula diucapkan pada orang yang baru pulang haji, baru pulang umrah juga, semoga umrahnya makbul. Amin. Allahumma amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, pecinta ilmu perindu surga, hadis ini mengingatkan kita juga dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayomi waladathu ummuhu. Siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata yang jorok, kata seronok ya, tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan bersih. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, pengen berdoa di depan Ka'bah? Pengen ya? Mudah-mudahan kita bisa berdoa di depan Ka'bah lagi. Amin ya rabbal alamin. Ya, berdoa di depan Ka'bah. Amin Allahumma amin. Lezat enggak berdoa di Baitullah? Lezat ya? Duhai lezatnya berdoa di Baitullah. Amin. Tapi jangan salah juga, berdoa di rumah Allah manapun, di masjid, nikmat ya. Tentu ada kekhususan, ada keutamaan dan perbedaannya.
Saya menitipkan sebuah doa Bapak Ibu sekalian dikaitkan dengan tema kita. Tema kita ini kan tidak boleh putus asa, nggak boleh pesimis. Ada sebuah doa, ayo sama-sama kita baca ya. Ini doanya. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal harami wa a'udzubika minal bukhli. Yuk sama-sama kita baca yuk. Wahid, itsnin, tsalatsa. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal harami wa a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari rasa malas. Nih, orang kalau malas dampaknya pasti buruk, apalagi malas ibadah, ya kan? Malas kerja, malas ikhtiar. Semoga kita diberikan semangat terus. Ini doanya Nabi kan. Kemudian yang kedua, dari apa? Sikap pengecut, berlindung kepadamu dari sikap pengecut. Jadilah pemberani membela yang benar. Berani dalam kebenaran, insya Allah selamat. Kemudian berlindung dari apa? Pikun. Semoga umur kita berkah sampai akhir hayat, tetap jadi orang yang sehat rohaninya, sekalipun fisik tak bisa kita nafikan. Kita mengalami satu kondisi semakin melemah, itu sunatullah. Tapi rohani kita tetap lurus, tetap bersih, sehingga tidak pikun. Akhir hayat yang terucap hanya kalimat tauhid saja, la ilaha illallah. Jangan kita diberikan kepikunan, diberikan kita kesejahteraan fisik juga, rohani kita juga. Kemudian berlindung dari apa? Dari sifat pelit, karena anugerah Allah itu amanah yang mesti kita distribusikan di jalannya. Amalkan doa ini doanya Nabi, ya, masya Allah. Ustadz, boleh nggak dibaca waktu sujud terakhir? Boleh. Apalagi sedang sholat sunnah, emang hajat kita pengen itu. Harami, terus yang terakhir bukhli, yang terakhir bukhli terakhir. Yang pertama minal kasali, kemudian minal jubni, minal harami, minal bukhli. Yuk sekali kita baca ya. Wahid, isnan, tsalatsa. Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal harami wa a'udzubika minal bukhli. Amin. Allahumma amin. Ibu boleh diamalkan, disampaikan pada keluarga, di-share di grup, silahkan. Ini amal kebaikan doanya Nabi, ya. Adapun doa dari Al-Quran, kita ingin dikuatkan tauhid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan lupa itu Quran surat Ali Imran surat 3 ayat nomor yang ke-8. Ya Allah, jangan kau condongkan hatiku pada kesesatan setelah kau berikan hidayah kepadaku. Ya Allah, engkau sebaik-baik pemberi rahmat. Saya lihat ada yang saat umroh. Siapa sih ini ya? Siapa ini? Jamaah Al-Hidayah ya? Amin, Allahumma amin. Ya, alhamdulillah, insya Allah ya. Tapi ada juga ya, yang satu ini, ibu-ibu Al-Hidayah kayaknya, tapi saya tidak kenal namanya. Ini ya barangkali ya. Siapa itu? Ibu-ibu Al-Hidayah diantaranya. Amin, Allahumma amin. Ya, inspirasikan, mohon terus kepada Allah, diberikan jalan bisa umroh kembali. Amin, ya Rabbal alamin. Tayyib. Saat di Madinah kita merasakan getaran tersendiri ya, sejuk, nyaman gitu ya.
apalagi ketika kita bisa berdoa di raudhah. Duhai lezatnya berdoa di raudhah. Pecinta ilmu, perindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak mungkin doa jalan kita mendapatkan perisai, doa jalan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari luruskan niat, apapun yang kita lakukan semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku ku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Itu kita baca saat iftitah. Jangan lupa menguatkan hati kita, luruskan niat kita, persembahan kita hanya untuk Allah. Ya, insya Allah. Jadi hidup kita untuk Allah. Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 162. Akhirnya kita sampai di penghujung tema ini, yaitu selalu ada harapan, masih ada asa, jangan sampai putus asa. Selalu ada harapan bagi orang beriman jika tidak berputus asa, dan istiqomah mengamalkan apa yang telah Allah dan Rasulullah perintahkan. Semoga Allah memberkahi diri kita dan negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Anwar Zufri. Jangan lupa subscribe channelnya.